Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Yudhistira dengan NPM 1921020394 semester 5 dari kelas G HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan melaksanakan presentasi guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapital Selekta. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk produk hukum Indonesia. Yang pertama, produk hukum Indonesia. Produk hukum difungsikan untuk mengatur dan menjaga kedaulatan negara, mengatur norma kehidupan, perilaku warga negara, hingga menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan berwarga negara. Pada dasarnya, produk hukum diambil dari berbagai sumber hukum Indonesia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk produk hukum Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri dari 4 alinea yang di dalam alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila. Dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 bab, 72 pasal, ditambah dengan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Yang selanjutnya adalah TAP MPR. Ketetapan MPR mempunyai arti bahwa suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR serta mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam MPR. Ketetapan MPR RI nomor 1/MPR tahun 2003 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tujuan pembentukan ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan ataupun eksistensi dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberikan kepastian hukum. Bentuk yang selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan, untuk menghukum, dan lain-lain. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari 3 fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator. Sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintah hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas dengan fungsi dan tujuan bentuk produk hukum Indonesia. Yang pertama adalah fungsi UUD 1945. Fungsi UUD 1945 sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai penentu dan pembatas kekuasaan lembaga negara dan mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warga negara lainnya. Sedangkan tujuan UUD 1945 membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang selanjutnya adalah fungsi dari TAP MPR. Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan khas Indonesia telah mewarnai sistem pengaturan negara Indonesia.
Persoalannya, apa fungsi ketetapan MPR dalam sistem pengaturan negara di Indonesia, sehingga segala peraturan yang muncul tetap sesuai dengan UUD 1945. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketetapan MPR mengatur materi buatan untuk pelaksanaan Undang-Undang 1945 karena memperlihatkan bahwa ketetapan MPR mengatur serta merinci ataupun menjabarkan lebih lanjut dan menafsirkan guna mengatur lebih lanjut dan menafsirkan ketentuan UUD 1945 untuk mengantisipasi kebutuhan pengaturan suatu hal oleh legislatif dalam menjembatani antara UUD 1945 dengan undang-undang ataupun perpu ataupun kepres dalam mengantisipasi kebutuhan hukum yang ada di negara Indonesia ataupun konstitusi di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah fungsi undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 12 tahun 2019. Oleh karenanya, undang-undang bertujuan untuk membentuk keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat ataupun mengikat umum. Mengatur aturan tingkah laku yang berisi ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi dan status ataupun suatu tatanan membuat aturan abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek ataupun peristiwa ataupun gejala konkret tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.